Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang berbahagia dan ibu cintai. Selamat berjumpa dengan Ibu En Ainia, SPD MPD, Guru Sejarah Indonesia dari SMA Negeri 1 Dramaga Kabupaten Bogor. Kali ini kita akan membahas tentang konsep berpikir sejarah yang merupakan materi Sejarah Indonesia kelas 10 semester 1. Materi kita kali ini kita akan fokuskan pada konsep berpikir kronologi, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu. Tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran problem-based learning, peserta didik diharapkan dapat memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah, serta dapat menyajikan hasil kajian tentang konsep manusia hidup dalam ruang dan waktu dalam bentuk tulisan atau media lain sehingga peserta didik dapat memunculkan sikap mandiri, bernalar kritis, dan gotong royong. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mengetahui lebih lanjut apa itu konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu sejarah. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sejaratun yang berarti pohon atau keturunan. Kira-kira apa hubungan pohon dalam sejarah dalam bahasa Arab tersebut ya? Seyogyamnya, pohon dalam pertumbuhannya akan terus tumbuh dalam berbagai macam bagiannya, seperti tumbuh akar, batang, cabang, daun, bunga, dan buahnya. Nah, bagian-bagian dari pohon menunjukkan aspek-aspek kehidupan yang saling berhubungan satu sama lain. Seperti halnya pohon, manusia selaku pelaku sejarah akan terus hidup, bergerak, tumbuh dari waktu ke waktu. Sedangkan menurut bahasa Inggris, sejarah adalah history yang artinya masa lampau atau masa lampau umat manusia. Kemudian dalam bahasa Yunani disebut sebagai historia yang artinya belajar. Dalam bahasa Jerman disebut sebagai Geschichte yang artinya sesuatu yang telah terjadi. Sedangkan menurut bahasa Belanda, sejarah dikatakan sebagai Geschiedenis yang artinya terjadi. Nah, secara umum pengertian sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian-kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Inilah hubungan antara sejarah, diakroni, sinkronik, ruang dan waktu yang merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Baiklah, kita akan masuk ke konsep berpikir kronologis. Apa yang dimaksud dengan konsep berpikir kronologis? Kronologis berasal dari kata kronos yang artinya waktu dan logos yang berarti ilmu. Kronologis dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang waktu. Kronologis dalam sejarah merupakan urutan peristiwa sejarah yang terjadi. Peristiwa-peristiwa yang telah diklasifikasikan itu lalu disusun secara runut berdasarkan waktu kejadian berlangsung. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan diakronik? Diakronik artinya mempelajari sejarah dalam kurun waktu yang berurutan. Diakronik bersifat memanjang dalam waktu, tetapi terbatas dalam ruang. Sejarah mementingkan proses. Sejarah akan membicarakan satu peristiwa tertentu dengan tempat tertentu dari waktu A sampai waktu B. Sedangkan yang dimaksud dengan sinkronik adalah mempelajari peristiwa sejarah pada kurun waktu tertentu saja dan khas ilmu sosial. Cara berpikir sinkronik adalah melebar dalam ruang serta mementingkan struktur dalam suatu peristiwa. Berarti antara sinkronik dan diakronik adalah kebalikan dari sinkronik, begitupun sebaliknya.
Sedangkan konsep ruang dan adalah konsep yang meliputi aspek lingkungan, lokasi, dan tempat suatu peristiwa sejarah. Konsep ruang dalam sejarah dapat membandingkan antara satu peristiwa sejarah dengan peristiwa sejarah di lokasi lain. Sedangkan konsep waktu dalam sejarah sangat diperlukan sebagai pengelompokan berdasarkan waktu pembabakan atau periodisasi. Suatu peristiwa sejarah dan urutan waktu terjadi. Peristiwa sejarah kronologis atau diakronik. Konsep waktu sangat penting untuk menghindari terjadinya tumpang tindih peristiwa sejarah. Inilah contoh diakronik. Contohnya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Sedangkan contoh dari peristiwa yang menggambarkan sinkronik dalam sejarah yaitu tragedi G30 SPKI yang terjadi tanggal 1 Oktober. Nah, pada saat itu terjadi penculikan dan pembunuhan 7 jenderal tentara dan beberapa orang lainnya. Soeharto saat itu diperintahkan untuk mengambil alih tentara dan menyelamatkan Soekarno. Soekarno berhasil menuju istana presiden di Bogor. Soeharto bersama pasukan yang ia pimpin berhasil mengambil tindakan dan mengontrol semua fasilitas yang sebelumnya direbut oleh pelaku G30 SPKI. Sedangkan contoh yang menunjukkan ruang dan waktu dalam sejarah adalah bisa kita lihat dari foto pembacaan teks proklamasi yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno. Peristiwa tersebut terdapat 3 unsur utama. Yang pertama adalah unsur manusia, yaitu Soekarno, Hatta, dan orang-orang yang hadir dalam pembacaan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945 tersebut. Kedua adalah unsur tempat, yaitu rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dan terakhir unsur waktu, yaitu pelaksanaan pembacaan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945. Nah, itulah tadi materi yang kali ini yang bisa Ibu sampaikan. Terakhir, ada tugas ya, anak-anakku sekalian. Tugasnya adalah yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Berikutnya juga, anak-anakku sekalian, diharapkan nanti dapat menjelaskan apa itu sinkronik dan berikan contoh peristiwanya. Kemudian berikutnya deskripsikan perbedaan antara diakronik dengan sinkronik dalam sejarah. Nah, yang terakhir, tontonlah video di YouTube tentang hubungan manusia dan sejarah ya, dan buatlah kesimpulannya dalam bentuk tulisan atau poster dan video. Laporannya Ibu tunggu minggu depan. Kalian bisa posting di WA group dan nantikan nanti nilai dari Ibu. Demikianlah anak-anakku sekalian, pembelajaran kita kali ini. Nantikan Ibu pada pertemuan dan pembelajaran sejarah Indonesia berikutnya ya. Semoga kita semua bahagia selalu. Sampai jumpa. Salam sehat, salam juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.